dimensinya aneh ya. Kenapa gitu-gituan? Iya. Itu bakal kebayang sama aku. Hai Jiganers, ketemu lagi sama aku Fanny dan Heiretsu Halo. dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.cigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum reaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Langsung aja Karetsu, ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Elias Fernando. Assalamualaikum Jigana. Waalaikumsalam. Salam dari Elias di Depok. Mau tanya nih, dapat video viral dari TikTok. Ini kejadiannya di Brazil. Ini orang kah? Apa jin? Dibilang orang tapi besar, dibilang bukan tapi memang tidak. Diedit. Tidak diedit ya. Wow, besar ya. Ini viral banget juga nih ya. Kayak orang di Brazil tapi perawakannya gede. This video went viral in Brazil of a giant on top of a hill. Tem um cara gigante ali, ó. Fala assim, ó. Tamanho da árvore. Serius itu kan diedit? Enggak sih, ini susah banget gerak-gerak videonya ya. Da árvore, galera. Itu lagi kayak lagi main HP. Olha aqui. Olha aqui embaixo. Semua orang lihat ke dia ya. Olha o tamanho dos caras, ó. Olha o tamanho Ada yang enggak, ada juga yang enggak. Tuh. Soalnya ini jauh banget, kameranya bagus sih. Iya. Tuh jalan tuh. Mas pareceu um gigante. Ih, ini bagus sih. Setinggi pohon ya. Cadê ele? Vai, mas tá saindo. Oh, achei que eu tava maluco. Eu também achei, ué. Real giant in Brazil. Iya. Katanya siapa yang membuatkan celana dan juga bajunya gitu. Sama sepatunya juga nih, bagus soalnya. Ada yang kargo yang pakai kargo yang juga kayak main HP. lá, tamanho do... Iya kayak lagi gini terus. Betul. Oke. Nggak ngerti ya, ini aneh juga. Apakah ini masalah kamera atau apa ya? Pembiasan gitu ya Ilusi takutnya. optik gitu kan ya Pan ya? Bisa. Iya sih. Tapi kalau editing sulit nih. Tapi zoomnya ini jauh banget sih Pan tuh di sini ya. Ujung ini nih tuh. Dan ini juga kalau misalkan bikin video, kapan ini harusnya kameranya yang bagus sekalian gitu. Iya, Bukan benar. kamera HP kan ya? Kalau dari komentar sih ya pada mempertanyakan dia main HP, bajunya Iya, bener dari kan? mana, kalau misalkan itu jin gitu kan ya. Alex Pereira, siapa tuh? Perspektif adalah segalanya. Ini ada yang komen katanya. Mungkin perspektif sudut kamera atau misalkan dia bukitnya gimana gitu ya. Tapi kalau Nggak ngerti misalnya sih. kayak gitu, tapi segedenya tuh emang gede beda. Bukan kayak dari perspektif kamera yang salah kalau menurut aku. Oke, berarti bukan kesalahan kamera maksud Fanny gitu ya. Bukan sih kayaknya ya. Oke, kalau aku pernah lihat sosok tinggi kayak gini di Padalarang ya, ada pedang Oh iya. yang ditancapkan itu Betul. gede kan ya. Kalau di zoom juga Besar gede. ya? Sama kayak gini nih. Iya. Oh iya, kayaknya cocok nih buat Ya, cocok buat Iya, di Gunung Padalarang ya. Tapi kalau misalnya nggak bergerak bisa aja patung kan ya. Tapi dia tuh main HP, Jalan-jalan gitu. jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau misalkan itu manusia setinggi itu mustahil banget gitu kan di zaman sekarang. Iya, Tapi betul. betul sih kalau misalkan zaman dulu ya bisa aja ya, zaman dinosaurus ya. Iya benar. Di sini saya memandangnya antara orang dan astral gitu ya. Oke. Oke. Cuman kalau saya perhatikan ini yang jalan-jalan ini orang nih, orang. Jadi tidak ada sangkut paut dengan bangsa jin. Cuman untuk perspektif sekarang kamera dan lain sebagainya, saya juga tidak mengerti ini bagaimana bisa terjadi gitu ya. Karena mungkin kalau dari segi jin ini bukan astral, ini orang. Orang benar-benar orang. Betul, benar-benar orang. Cuman rekor dunia mencatat orang paling tinggi itu berapa meter sih? Paling 2,5 mungkin. Iya, 3 meter 2,7 lah gitu ya. Mencatat rekor dunia tuh ini setinggi pohon yang begitu tinggi gitu ya. Iya. Nah, ini untuk saya ambigu nih bagaimana caranya, apakah memang sudut pandangnya yang kamera atau gimana. Tapi yang jelas bukan jin, Yang jelas ini orang ya. yang jelas orang. Tapi nggak semua orang ya ke sana gitu. Hanya Iya. yang ngezoom kamera mungkin ini iklan HP ya, karena HP-nya bisa ngezoom jauh Jauh banget. ya udah. Ini HP apa ya? Ya, bisa setinggi itu ya. Keren banget. Ini dari Rinda Aura.
Assalamualaikum Kang Sarip, Karetsu, dan Kak Fani. Waalaikumsalam. Kang Sarip, mohon dicek video saya. Itu piringnya gerak sendiri. Yang dalam video itu kakak saya khawatir ada sesuatu yang kurang baik. Oke, saya juga khawatir. Iya. Khawatir piringnya pecah. Yang mana kakaknya? Ini ditandain ya. Oh. Nggak ada yang nih ya, padahal itu depan kamera mungkin nggak lagi fokus ke sana. Lagi istirahat mungkin ya, jam kerja. Betul. Gerak lagi nggak nih? Tapi di depannya ada orang. Pada nggak sih? Mungkin nggak seorang itu yang menggeserkan piringnya ini? Kayaknya enggak ya. Nggak, jauh dia lagi pegang boba. Boba ya betul sih. Tapi kok gerakannya aneh banget. Ya. Kayak didorong banget itu, tapi untungnya nggak pada ngeh ke piring, pada fokus jadi Coba nggak sekali itu. lagi nih. Nih ya, ini kan jauh. Apa karena dipegang-pegang terus ya? Itu makannya gitu-gitu terus, jadi sama jin di. Sok-sok atau cina. Tuh kan, Nggak ada tangan orang sih. Kalau ada, nggak ada bayangan tangan aja. ya. Ketarik sendok nggak sih? Enggak. Enggak, sendok di atas, Kak Fani. Tuh. Oh, udah mulai ke atas ya, nggak di bawah ya? Ini si kakak ini nggak ngelihat ya. Kalau misalnya ngeliat dia pasti kaget loh. Jauh banget ini, lumayan pergerakannya. Harusnya yang makan tuh lebih tahu posisi Ya. piring ya. Ini Harusnya mah. lihat kamera kan. Sesibuk itu ngeplog ya sampai ke sana. Iya. Ya Allah ya. Apakah nggak baca doa gitu ya? Nggak tahu dah. Kalau misalkan ada getaran dari meja ini juga bergerak ya. HP-nya harus bergerak. Ya. Gimana nih ya kalau menurut pandangan Kang Sarip? Ini saya melihat ada jin ya yang menggerakkan. Jadi ini bukan karena didorong atau bukan karena Ketarik sendok. ketarik sendok. Jadi ini ada jin yang mungkin yang menggeserkan. Ya mungkin kata Kapani tadi jinnya kesal mungkin ya. Ya sok-sok atuh ngomong Ya tapi ya adabnya makan itu sebaiknya jangan main HP juga sih, jangan sampai live gitu. Kecuali ya mungkin yang cari saweran gitu, yang makan di live ya nggak apa-apa sih. Ya. Di emang udah jadi food vlogger mah tuh. Iya, tapi cuman posisinya harus dengan adab juga sih. Kalau ini kan mata kemana, ngehuap kemana gitu ya. Oh, iya. Takutnya nanti kena mata gitu. Iya benar sih. Kan kalau food vlogger mah jelas kameranya di depan, makan juga lurus set gitu Iya. ya. Mungkin ini jinnya jin muslim juga yang mungkin ngasih kode lah supaya jangan main kalau misalkan makan. Fokus. Biar gak kececeran juga kan tadi mah jauh ya posisinya. Betul. Biar gak kececeran dideketin. Iya, sok-sok gitu ya. Cepetan makan gitu ya. Bisa keburu masuk lagi kan. Tapi wajah si ibunya sih positif, bagus sih nggak Positif. apa-apa. Ini dari Nova Nadia. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini asli apa editan? Ini video cek sound acara karnaval, mohon penjelasannya. Oke, ini sound yang sangat besar. Ada sosok juga yang hitam-hitam ya. Oh? Iya, astagfirullah. Ngebentuk sih. Bayangan hitam ya. Kira aku ada suara bocor. Enggak Ya, sih. tapi ini mah- tapi gerakan itu ada. Ini saking besarnya suara sampai kamera pun goyang-goyang gini ya. Tuh. Tuh. Menggelegar gitu ya. Oke, apakah ini bayangan? Karena ini juga di bawah kan ketutupin tenda, jadi ada bayangan di bawahnya. Ya, Ataukah ini bayangan dari si speaker ini gitu? Tapi anehnya ini ngebentuk ya, Van ya? bentuk dan warnanya juga nggak kayak warna Bayangan. bayangan yang ketutup hitam gitu. Itu kayak agak lebih ke Lebeg ya. Pekat lah. abu. Apa sih kayak asap? Tuh. Iya beda warna ya kawan. Iya. Gimana nih, Kang? Oh ini saya pastikan ini astral, ini jin. Nggak tahu ya jinnya jenis apa, tapi yang jelas agak kurang baik ini jin. Iya. Dan untuk sound yang sebesar ini ya suka ini loh kasihan masyarakat ya, banyak yang kacanya pecah dan lain sebagainya gitu. Ah, ya Allah gitu Mungkin ya. iya, mungkin untuk bangsa jin juga bisa terganggu karena dia mengeluarkan gelombang Elektro ya. elektromagnetik dan ultrasonik gitu, sehingga jinnya itu bisa berkumpul. Ini saya pikir nggak satu sih kalau jinnya, kayaknya ini beberapa gitu. Jadi nggak gunduk kata orang Sunda tuh, Iya, berkumpul gitu. Jadi berkumpul ya dari Iya. mana-mana juga kayak terpanggil gitu ya. Betul, tapi untuk pekat gini ya kayaknya kurang baik ini jin. Oke. Ya kurang bersahabat lah gitu. Oh jadi mending pakatnya ke warna putih mungkin ya, nggak terlalu kayak gimana? Biasanya cahaya putih itu lebih bagus ya. Oke. Tapi ada juga kebanyakan ya Kamani, tapi ada juga yang mungkin cahayanya putih, dia memanipulasi bahwa dia juga jahat cuman dengan bungkus putih itu. Ada. Sama kayak orang-orangnya.
Aduh. Kelihatannya baik gitu kan, Aduh, bisa aduh, aja aduh, gitu kan. Ya betul. Sakit. Ya kelihatannya baik sih. Iya. Ujung-ujungnya pinjam 100. Ujung-ujungnya baca panjang. Oh. Semangat. Ini dari Jaya Nurjaya, mungkin ini curhat ya. Boleh lah. Kalau Bikin kemarin cerpen udah aja. biasa, Bikin cerpen aja ya. Dan nilainya 90. Betul. Assalamualaikum Teh Pani, Bang Retsu dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Saya Pardi Andriansah dari Jabar Kalideres. Fans berat Rame Jigana udah 5 tahun. Tetap setia. Mohon maaf kepanjangan, tolong reaction yang ini aja ya Kak. Saya mau nanya sama Kang Sarip. Saya saat kerja nemu benda kayak kujang, apa ada energi gaibnya? Apa cuma benda biasa? Apa aman dibawa pergi? Tolong tips cara merawatnya Kang. Jika benda biasa aja, apa ada cara buat biar ada energinya Kang? Insya Allah buat jaga diri karena di sini rawan kejahatan. Bisa buat pengasihan juga gak Kang? Terima kasih ya Kang Sarip, Teh Pani, Bang Retsu, sukses selalu. Oke. Amin. Nemu di mana nih? Tempat kerja katanya. Oh, nemu. Ini 1-2. Ini katanya satu, tapi kemudian dia nge-email lagi kalau nggak salah dia dapat satu lagi sana. Oh, isinya 2. Iya, ada emang beda warna. Kalau Tapi- yang ini agak gold. Ya, ini teh kayak kayu ya, kuningan. Besi kuning. Tapi udah berkarat mungkin ya. Udah lama, Udah kayak lama terbungkus sih. lama. Tuh kalau ini kayak kayu ya, tuh. Iya, ini mah kayu deh. Besi kuning ini, Kak Fani. Oh, Kuning, Iya, kuningan ya. Iya, besi kuning itu kuningan. Ya tapi kayak udah berkarat sih jadi kayak Udah usang. gitu ya. Udah usang dan dia tuh nemu katanya dan dia tuh bertanya-tanya sampai emailnya tuh ada 10 mungkin ya. Tapi ini tentang ini doang gitu ya. oke. Oke. Saking pengen direction dan butuh banget penjelasan dari Kang Sari. Tuh. Oke, ini nemunya barengan atau apa ya, bertahap ya? Bertahap sih. Bertahap kalau nggak kayaknya ya. salah. Ini kayaknya kujang bekas ageman zaman dulu yang sering diminyak pakai minyak misik ya, sehingga misiknya itu ya hitam pekat seperti ini. Karena kalau misalkan kuningan itu biasanya hijau ya, ininya karatnya hijau. Tapi ini kayaknya kujang zaman dulu yang mungkin nggak tahu dibuang, nggak tahu memang disimpan di suatu tempat dan ditemukan oleh Anda mungkin. Tapi saya tidak akan mereaction cara Anda menemukannya, yaitu pribadi masing-masing. Oke. Tapi yang ditanyakan mungkin cara merawat ya. Kalau kujang ini sebetulnya sudah dipatenkan oleh pemerintah, ini bukan jenis senjata. Jadi kujang ini adalah ciri kayak ageman gitu. Jadi bukan termasuk senjata, makanya kujang di Jawa Barat aman untuk dibawa ke pesawat dan lain sebagainya. Beda dengan seperti keris itu ya. Dan kujang ini adalah siloka aja sebetulnya. Untuk kujang tidak mempunyai energi yang sangat signifikan sebetulnya. Cuman lebih ke aji diri. Jadi para wali zaman dulu menyimpan ayat Al-Quran di dalam kujang. Kujang ini artinya ada yang menyebutkan kukuh karena janji, yaitu yang suka menepati janji. Nah ini salah satu sifat dari Kanjeng Rasul, sidik tablik amanah fatonah ya. Nah jadi kujang ini sebetulnya tidak mempunyai energi apapun. Yang mempunyai energinya itu adalah siloka di dalamnya yang kita aplikasikan. Jadi kalau Anda mau ngagem kujang ini ya Anda harus jadi orang yang jujur, jangan berbohong. Betul. Makanya kata orang Sunda dulu, di dalam kujang ini ada maung. Maung itu bukan harimau yang menggeram gitu ya. Yang keluar dari kujangnya bukan. Maung itu artinya manusia unggulan. Jadi orang yang memegang kujang itu harus jadi manusia unggulan yang berguna bagi diri dan masyarakat, kayak gitu. Jadi kalau Anda ngagem kujang harus jadi orang yang jujur, harus jadi orang yang unggulan, ya jangan suka maksiat, nah gitu aja. Amanah. Betul. Kalau itu mah otomatis gak punya kujang juga pasti orang tuh bakal berubah ya. Betul. Gak punya kujang juga ya. Ya, Kalau ini- orangnya seperti itu mah ya. Betul, ini cuman ciri aja Ciri aja, ya. wali apa ya mengaplikasikan ayat ke dalam pusaka. Sebuah benda, ya. Betul. Untuk cara merawat ya perbanyak sholawat aja. Terus bisa ada energinya nggak? Bisa karena setiap sesuatu itu punya energi dan punya kekuatan. Di Al-Hadid disebutkan bahwa Allah itu menyimpan kekuatan di besi. Nah salah satunya seperti itu, ada khodam di dalamnya. Nah jika kita memegang kujang seperti ini dengan tadi sidik tablik amanah fatonah, kita jujur, ya ini bisa jadi khodam yang sangat kuat untuk diri ya. Orang jujur kan jarang ada yang jahatin. Benar. Betul, kayak gitu. Logikanya ke sana. Betul. Paling dimanfaatin. Gimana? Orang baik kita maksudnya. Sakit banget 2 kali aku sakit. Betul. Jodoh ya. Iya, aku sudah gak kemakan ada HTT gitu. Iya, tapi yang jelas jangan kita ke orang lain lah kalau kita Iya, mau nggak apa-apa ya. Iya. Tapi jangan keselingan juga sih, suka kesel. Ini dari Saria Kokode. Saria Kokode. Keren ya namanya ya. Iya, Aneh lucu ya. banget. Halo semuanya. Halo. Halo. Saya besar di Norway. Maaf kalau bahasa saya tidak lancar.
Ada gambar yang saya ambil ketika main dengan kucing. Ingat sekali, gak ada siapapun di belakang. Saya tak akan ambil gambar kalau ada orang. Lalu saya kirim jam dan menitnya. Ambil At the same timing ya. ambil waktu. Jadi diambil saat satu waktu. Waktu Iya. yang sama. Di mata saya macam kakinya datang ke arah saya. 100% gak ada orang hari itu. Jadi cuma dia sama kucingnya. Oke. Tolong jelaskan apa itu astral. Oke. Berarti ini di Norwegia fotonya ya. Ya. Ini foto pertama ya. Oke. Foto kedua. Tuh, ada maju dikit kucingnya ya. Tapi Tuh, tapi ini ada, Ada kaki, kaki. tuh. Dan si kakinya juga bentukannya aneh. Kayak Yang satu ketuker. kemana gitu kan Iya. arahnya. Yang satu ke depan, satu gak tahu kemana. Kalau misalkan manusia kan dua itu kan jalan. kalau ini mah kayak pabelit, kakinya teh kayak jadi kakinya kosong. Ya kayak cuman kayak gitu gini. Iya. Ih, kebayang sama aku. Udahlah. Dan ini diambil dalam satu waktu yang sama, jadi Jadi jepret kayak betul. gitu loh Nggak mungkin maksudnya. kalau ada orang nggak dipoto gitu ya. Ini 29 April jam 7 Tapi cerah. ya di Norway mungkin ya. Aku juga punya teman di Norway. Iya, siapa? Ikut sama suaminya. Cerah terus ya. Iya katanya gitu. Malamnya. Sampai lupa hubungin aku. Saking cerahnya di sana. Malam juga cerah katanya. Kucing juga bagus-bagus ya. Tapi gimana nih? Kok bisa ada astral pakai sepatu, pakai jeans di sana ya? Karena mungkin hantunya nggak pakai pocong gitu kayak gitu, kayak kapan? Ini saya pastikan ketika saya melihat video foto yang kedua ini langsung ada kontak energi yang sangat luar biasa. Ini saya pastikan astral dan jin ya. Jadi kalau di sana itu betul kata Kapani, di Norway itu malamnya juga itu cerah. Iya. Mungkin eksistensi astral di sana itu ya di dalam keterangan seperti ini juga sering gitu terjadi, dan ini astral. Dan dia meniru hal yang ada di sana. Kenapa tidak pocong? Ya jarang sih, mungkin di situ nggak ada pocong. Mindset orang-orangnya mindset mungkin. orang-orangnya lebih ke sana gitu, lebih ke goblin, kayak penyihir kayak gitu mungkin. Dan ini kita bisa dilihat dari kaki ke atasnya itu kayak yang kosong aja tuh. Kosong bener kan? Tuh kayak yang kosong aja ke atasnya. Kalau merek sepatunya? Kayaknya Adidas. Ya, ini astral dan jin, jadi hati-hati aja, perbanyak doa aja lah ya. Oke. Iya. Wah. Oke, video berikutnya ini ada orang yang sedang jalan-jalan di Jepang. Dia nggak ngeh kalau misalkan di sampingnya tuh ada penampakan gitu ya. Oke. Kita langsung videonya. Ya. Ya. Dimensinya aneh ya. Tuh. Kenapa gitu-gituan? Iya. Itu bakal kebayang sama aku. Tuh. Dimensinya aneh. Emang ya? Beda ya, kayak beda itu. Tembus. Hologram gitu ya. Iya. Kakinya nggak kelihatan sebelah. Itu pada geleng-geleng ya untuk biar bisa kelihatan mungkin ya. Mungkin waktu direkam nggak ada sih. Ya. Iya. Kalau ada ya pasti kelihatan segede gitu. Nggak, ya matanya juga nggak ngeliat mungkin ya. Itu kayak muka rata gitu juga Nus. Ya kalau di Jepang ya, Apa sih namanya di Jepang ada tuh namanya? untuk muka rata itu. Satu muka rata tuh, lupa saya. Ya sih. Tapi bajunya cukup estetik lah. Nembus ya? Warnanya. Tembus dia. Nembus ke belakang. Coklatnya bukan putih-putih ya Pak Iya, biasanya. coklat gitu, lebih elegan lah. Ya ini emang Jepang banget. Gimana nih? Apakah emang sosok astral atau emang apa gitu? Gak mungkin ya yang lain-lainnya. Kalau saya perhatikan, kalau yang ini energinya agak nggak ada ya, nyaris nggak. Meskipun sekali ini nggak ada energi gitu. Oke. Ya, kalau misalkan saya lihat, ini mah kayak editing. Gitu. Ya, editing karena numpang juga dimensinya. Ya meskipun hologram, ya numpang aja sih. Tapi kalian. emang sih. Betul. Cuman di Jepang itu bagus ya, kamera bergerak aja dia bisa bikin hal seperti ini gitu. Jadi kayak realistis aja. Jadi ilmunya tuh emang udah lebih tinggi gitu ya. Niat gitu bikin itu gitu ya. Terniat ya. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video kita. See you again.